Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Buat teman-teman yang mengikuti podcast KBRI Riyadh, kita sudah sekitar 1 bulan tidak ada episode terbaru. Kali ini di bulan Syawal kita akan mulai lagi kedatangan 2 tamu spesial. Kita kenalan dulu nih. Apa kabar Mbak Dian? Halo, baik. Dan Alhamdulillah. Halo. Mas Rama, apa kabar? Sudah datang Baik. sini, terima kasih. Baru nyampe bandara ya tadi? Barusan bang, masih jet lag. Oh, masih jet lag. Oh, nah ini kenalan dulu deh. Mbak Dian Arumning Tias itu kenalan dulu ke pemirsa kita. Di sini bekerja sebagai apa dan kemudian dalam rangka apa nih di Arab Saudi? Oke. Halo teman-teman semua. Mungkin beberapa ada yang udah pernah lihat Ya. postingannya Oh iya benar juga. Ini KBRI. benar beberapa 2 kali muncul di Instagram KBRI ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya udah di feature. Dan view-nya cukup banyak loh. Alhamdulillah. 11K loh view-nya. Bakat KOL emang. Apa kalau tuh? Key opinion leaders. Oke, opinion leader. Oke. Kayak Lanjut. selebgram gitu. Perkenalan. Iya, saya dari Diriah Contemporary Art Biennale, event 2 tahunan yang saat ini sedang berlangsung di Diriyah. Terima kasih banget undangannya Pak Sidki dan teman-teman dari KBRI Riyadh udah undang saya ke sini, datang untuk ngobrol lebih intimate ya dibandingin di kantor. Oke, jadi di Diriyah Biennale apa jadi nama organisasinya? Jadi sebetulnya organisasinya namanya Diriyah Biennale Foundation. Foundation, Jadi oke. itu yayasannya. Nah, si yayasannya itu punya 2 biennale sebetulnya. Satu tuh yang di Diriyah ini di Riyadh, Ya. satu lagi di Jeddah Oh, di yang Jeddah. Islamic Art Biennale. Oh, oke, Jadi sama-sama tuh Biennale ya. sama-sama satu foundation, satu yayasan, cuman bedanya yang satu Islamic Art, yang satu Contemporary Art. Yang di Jeddah Islamic Art, yang di Betul. sini Contemporary Art. Betul, iya. Dan Mbak Dian itu sebagai kurator. Tim kuratorial. Jadi saya tanggung jawabnya itu di aktivasi karya, bikin workshop, bikin talk bareng sama seniman-seniman yang terlibat di Kurator itu apa sih? Waduh. Ya bener dong, perkenalan dong. Iya bener sih sebetulnya. Memang kurator tuh bisa macam-macam. Dari kurator museum, kurator di galeri. Kalau saya pribadi tuh sebetulnya lebih banyak bikin program aktivasi. Jadi memang seiring berkembangnya waktu kan memang praktik kuratorial tuh yang sebelumnya hanya mengurusi koleksi museum atau koleksi satu institusi, sekarang tuh udah mulai berkembang gitu. Salah satunya bikin program gitu, program diskusi, program residensi. Oh, beda gitu. dengan senimannya ya. Beda-beda gitu. Oke. Jadi memang lebih banyak ke persiapan kayak konten dan wacana yang dibangun di pameran atau di perhelatan tersebut gitu. Oh, oke, menarik. Iya, gitu. Nah, sekarang Mas Rama nih. Gimana? Perkenalan dulu dong. Ya, nama saya Rama. Saya seorang seniman bunyi, juga musisi. Saya di sini dalam rangka mengikuti kegiatan residensi di JAKS District. Nama programnya Intermix. Sebenarnya itu tuh sebenarnya sedikit banyak bakal lanjutan dari yang sebelumnya perjalanan saya ke Jeddah tahun 2022. Oke, di bawah yang tadi program itu Islamic Art Ya. itu. Beda. Oh, beda. Udah Ya. beda. Beda. Cuman mungkin sama-sama emosi. Kayaknya masih sama-sama di bawah Ministry of Culture. Ministry of Culture Saudi ya. Saudi ya. Oke. Tadi tuh saya menarik juga tuh dengan istilah seniman bunyi. Seniman bunyi itu musikus gitu, beda. Cukup berbeda, Ya. karena musik sendiri satu bagian dari satu spektrum yang besar kayak bunyi. Oke, jadi justru ya memang betul musik bagian dari bunyi ya. Jadi bunyi mungkin bisa lebih bebas ngomongin fenomena bunyi itu sendiri, ya, dan psikoakustik, ya, Oke. psikologi. Oh, menarik. Di sini rencana mau berapa lama nih? Di Riyadh. Mau atau harus dulu? Enggak, maksudnya rencananya berapa lama gitu. Harusnya sih harus stay, kontraknya sih 3 bulan ya. 3 bulan. Kontraknya. 3 bulan di Riyadh aja atau keliling Saudi? Kemarin sih dari timnya dia ngasih beberapa kayak alternatif, mau kunjungan set spesifik nggak katanya. Jadi kita tinggal milih, ada yang Turaif, ada apa, cuman mungkin masih sekitar Riyadh. Oh gitu. Ya. Dan khususnya akan ada ini pameran display atau apa di JAKS? Iya. Ya. Ada itu biasanya emang dibebaskan balik lagi ke si partisipannya. Jadi Keseniman. Hmm. Cuman kalau nggak salah bakal ada open studio nggak sih? Ada Iya. open studio. Di JAKS juga? Iya. Kapan tuh? Udah dijadwalin Itu minggu terakhir Bulan? itu berarti Juni minggu terakhir.
Oh, Juni bulan. Ini ngomongin tadi tuh. Biennale tuh jadi berapa lama tuh? Jadi kalau Biennale sendiri, Diraya Contemporary Art Biennale-nya itu sampai 24 Mei. Dari mulai Dari 19 Februari, berarti kurang lebih 3 bulan ya, kurang lebih. 19 Februari sampai 24 Mei. 24 Mei. Itu terakhir tuh ya, 24 Terakhir Mei. banget, Jadi terakhir. buat teman-teman ini yang belum nonton, datang Iya. ke Biennale Contemporary Art di Jaks District di Diriyah harus datang. Iya. Karena 24 Mei tutup. 24 hari terakhir, setelah itu halas. Sudah. Oh, Halas. setelah itu halas. Iya. Oh, berarti udah bener nih orang Saudi. Iya. Halas. Terus soalnya ini Biennale ini 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali. 2 tahun yang lalu di mana? Sama di Diriyah juga Hah? sempat ada yang contemporary pertama. Cuman bedanya waktu itu kan karena masih Covid ya, Iya. gitu. Jadi Nggak seramai sekarang. nggak sampai dapat exposure gitu. Bukannya keliling dunia tuh? Kan pernah ada yang di Paris juga, ada yang di mana? Itu biasanya karyanya. Oh, karyanya. Tapi si bentuk pamerannya sendiri itu misalnya kayak Biennale yang di Diriyah itu ya di Diriyah aja gitu. Jadi kantor Diriyah ya Diriyah aja. Oh, jadi tetap itu ya? Gitu. Jadi nanti 2 tahun lagi insya Allah ada lagi. Oh, oke. Itu berapa banyak seniman Indonesia yang di display karyanya atau terlibat di Kalau Diriyah saat Foundation? ini di edisi yang sekarang itu ada 2 seniman yang karyanya dihadirkan. Jadi representasinya berupa karya. Ya. Dan ada 2 seniman lain yang dilibatkan sebagai kayak kolaborator untuk program aktivasi. Oke, jadi 2 orang seniman itu siapa aja tuh yang di display? Satu yang di display itu ada Mas Adi Darmawan Dari Bandung ya? dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya, Mas Ade Darmawan dari Adi, Jakarta. ya, dan Mbak Citra Sasmita dari Bali. Dari Bali. Ade Darmawan itu yang karyanya buku itu ya, Iya, yang buku ditetes-tetes air itu ya. Yang kayak lab kimia. Kayak lab gitu. kimia. Iya, Oh, itu betul. ada Darmawan. Iya. Kemudian Citra itu yang Mbak Citra yang ada instalasinya. Iya, yang kain-kain itu. embroidery gitu Iya. digantung. Oh, oke. Mungkin bisa dilihat di reels yang Nah, itu diiklanin juga, reelsnya ditonton, di situ ada iya displaynya. mungkin bisa ya. Iya. Linknya mungkin ada di bawah sini. Wah, gantian aja jadi host. Multi talenta kan, Pak? Luar biasa loh ini. Terus ini perjalanan ini di sini nih ada skripnya. Gimana ceritanya awal-awal bisa jadi kurator seni di Arab Saudi? Wah, jadi karena dulu tuh sebetulnya saya sekolah teori art theory sebetulnya. Tapi memang fokusnya ke Oh, kuliahnya. kuliahnya memang kajian seni di ITB. Gitu, di ITB. Iya, angkatan awal banget. Oh. Terus memang lulus tuh kan opsinya banyak yang bekerja sebagai tim gimana kayak art managers gitu yang kayak memang kerjanya di kantor yang memang ya udah ngurusin paperwork gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih prefer yang bikin event atau bikin pameran gitu, kerja bareng sama seniman gitu. Dan sebetulnya tuh kenapa bisa nyampai ke Arab Saudi itu karena tim kuratorial yang lain itu sebelumnya, jadi kan ada di posisi di Biennale itu ada yang namanya artistic director. Nah, artistic directornya itu lama di Singapura dan memang udah sempat kenal dari waktu beberapa tahun yang lalu gitu. Terus Ute Metabauer ya. Oh, dia orang Jerman kayaknya. Orang Jerman tapi udah di Singapura kayak lebih dari 10 tahun gitu kalau nggak salah. Dia ngajar di NTU. Oke, ya dosen NTU. Nanyang Technological University. Oh, kayak ITB lah ya. Iya. Ya mungkin nyambung kali ya. Benar kan, iya benar, juga. betul. Ini ITB Bandung kan? Iya betul. Lanjut terus. Bukan ITB Cirebon. Ada Pak sekarang. Oh ada. Oh saya baru tahu itu ada. Iya. Ini jadi ngiklan ini Kak. Kamu. Lanjut. Terus UT, terus ketemu UT Bauer. Terus ketemu UT, terus beberapa kurator lainnya tuh memang sebelumnya lama di Singapura. Terus pas mereka lagi cari nih siapa lagi gitu kurator yang bisa di hire untuk aktivasi, nama saya masuk. Gitu. Jadi udah kenal sama Ute sebelumnya? Udah sama beberapa kurator lainnya juga udah sempat. Terus Ute tuh pindah ke Diriyah sekarang kan, dia jadi head apa gitu ya? Dia artistic director tapi memang sebetulnya tidak pindah, lebih kayak bolak-balik Singapura. Oh gitu. Iya, karena memang masih ngajar kan di Singapura ya. Jadi iya. Jadi diajak oleh Ute ke Riyadh gitu. Terus memang bareng sama ada 2 kurator lain yang sebelumnya sempat di Singapura, namanya Anka Rujoyu sama Ana Salazar, sama-sama dulunya di NTU juga. Terus ya udah gitu akhirnya kita kerja bareng. Cuman beda-beda kan, kayak tadi yang pertanyaannya Pak Siti soal kurator tuh fungsinya apa. Misalnya kolega saya Ana itu dia lebih banyak dia kurator juga tapi lebih banyak ngurusin karya-karya yang sifatnya loan, jadi pinjam. Jadi misalnya Mas Rama nih gitu, dia seniman terus mau dilibatkan misalnya, tapi karyanya udah jadi gitu. Nah kolega saya misalnya Ana ini misalnya gitu ilustrasinya minjem ke Mas Rama atau ke galeri yang merepresentasi Mas Rama untuk kayak boleh nggak nih karya yang ini nih dibawa ke Saudi gitu.
Terus ya udah, itu ada kurator yang kayak gitu juga tuh. Terus ada juga kurator yang ngurusinnya kayak produksi site spesifik. Kolega saya Anka. Jadi emang seniman-seniman yang yang kerja bareng sama Anka itu seniman yang karyanya belum jadi tuh. Jadi memang harus ke Saudi, harus ke Riyadh, site visit gitu, lihat-lihat ini kayak cocok nih, ini nggak cocok gitu. Terus baru bikin karya produksi langsung di sini gitu. Iya, Jadi memang approach-nya beda-beda gitu. Nah kan kalau saya kan emang lebih ke aktivasi gitu. Jadi setelah karyanya ada nih gitu, itu gimana nih supaya audiens gitu, supaya publik tuh bisa lebih paham gitu, bisa nyampe gitu message-nya. ya menarik ya. Terus saya ini pengalaman baru nih, pengetahuan baru buat saya nih kayak gini-gini. Alhamdulillah ya Pak ya. Selalu ada yang dipelajari ya. Iya, selalu ada yang dipelajari tiap hari. Terus kalau lo gimana Ram? Ini awal bisa nyampe ke Saudi ini gimana? Berangkatnya dari kuliah nih. Kuliah. Kuliah emang jurusan seni juga? Enggak, waktu itu kuliah saya sebenarnya emang fakultas seni dan desain. Soalnya fokusnya ke instrumen alat musik daerah revitalisasi. Jadi aku belajar etnomusikologi. Dari sana aku suka banget sama ekspresi artistik musik ataupun bunyi di Timur Tengah dan Asia lainnya. Cuman Timur Tengah penasaran banget karena aksesnya gimana caranya biar saya bisa ke situ. Gitu. Biar ke Timur Tengah, biar ke Saudi atau negara manapun lah. Karena saya suka makam gitu-gitu, gimana caranya ke sana. Makam scales di scale muezzin, scale gitar, notasi. Ya, saya tahu, saya gitar oud itu. Ada notes-nya. Nah itu makam, ada makam Hejaz, ada makam ada makam Diriyah, ada makam istilahnya makam itu ya. Scales. Tangga nadanya gitu kan. Iya, gitu-gitunya. Itu beda dengan tangga nada yang punya Eropa gitu ya? Beda jauh, beda. Beda jauh ya? Ya. Emang aku suka gitu. Terus beberapa tahun kebelakangan emang lagi riset dan ngebawa itu ke karya nih. Terus ketemu sempat beberapa kali ikut residensi lain, negara lain. Terus ketemu beberapa orang, kolaborasi. Terus sampai beberapa orang rekomendasiin untuk sampailah di Jeddah. Sampai di Jeddah, aku pulang Indo. Terus habis itu ada beberapa bulan-bulan kemarin ditawarin lagi deh. Sebenarnya formatnya itu panggilan terbuka sebelumnya, dan program intermix itu sebenarnya disebutnya intermix antara art and fashion. Antara art and fashion kan. Dari situ aku mikir kayak ini masuk agak. Cuman dia pikir ya udah tulis aja dulu kemungkinannya apa aja. Terus aku nge-propose. Terus dia ngelihat ada karya aku yang sebelumnya yang di Jeddah. Bukan. Yang di mana tuh? Yang di PKN, di Pekan Kebudayaan Nasional 2023 ya. 2023 kemarin. Program kayak Kemendikbud juga kan. Kemendikbud, aku ngundang ada kayak penutur sama fashion designer, cuman bukan di fashion designer, lebih ke pengrajin kostum. Pengrajin kostum Tulung Agung. Apa sih? Sahabat Tulung Agung. Ya, jadi itu kayak kolaborasi aja. Situ lihat bisa lah. Udah kamu bisa. Akhirnya aku bisa nggak? Oke, alhamdulillah. Jadi Insya Allah saya siap. Itu awalnya ke Jeddah ya, panggilan ke Jeddah. Setelah itu ya sekarang Riyadh ini sambungan dari Jeddah aja. Oke, itu menarik ya. Ini sesuatu yang benar-benar yang baru buat saya. Lapangan pekerjaan yang tidak biasanya terbayangkan. Iya, benar. Lapangan pekerjaan yang terbayangkan itu PNS. Iya dong. Atau jadi dokter. Iya. Dokter, ABRI, udah bukan TNI maksudnya. TNI makanya PNS kan, makanya jadi seniman itu sesuatu yang nggak kebayangin lah. Tapi emang ini saya menarik dengan yang di Saudi. Saudi itu kan identiknya itu menjauhi lah seni. Misalnya apalagi seni ada yang dikategorikan menurut beberapa ulama yang konservatif, ini haram nih, ini nggak boleh nih. Musik misalnya contohnya, atau seni rupa juga. Dan Saudi itu dikenal seperti itu sebelumnya. Tapi sekarang mengejutkan juga ketika Saudi me-host Binel pameran Binel ini gitu. Itu gimana sekarang? Sebenarnya Saudi tuh udah berubah atau emang sebetulnya dari dulu emang udah banyak kayak gituan? Mungkin 2022 yang Rama lihat mungkin. Iya, sebenarnya waktu 2022 yang pertama saya riset pastinya ekspresi musik dan pertunjukan. Jadi saya cari pertunjukan berupa mau musik kayak mau performance art. Dan yang pertama saya lihat saat waktu itu ada Jeddah Festival. Jeddah Festival.
Sebelumnya saya ngelihat kayak ada beberapa kayak pertunjukan yang menjadi identitas nasional tuh kayak Tari pedang tari ya. pedang. Situ patokannya saya lihatnya kalau ada seniman yang merespon kegiatan itu atau enggak ada inspirasi itu boleh atau enggak, atau threshold batasannya sampai mana. Dan terus saya baca-baca lagi walaupun secara online ya, secara Google, saya lihat nggak bisa. Oke, mungkin masih kaku, saya belum sini nih. Iya. Pas udah sampai sini di Jeddah Festival, ternyata saat itu sedang selama 1 bulan kalau nggak salah, dan tiap hari tuh ada banyak pertunjukan jalan. Tunjukkan apa? Pertunjukan jalan apa sih? Street performance. Outside Oh, performance ya. Iya. Terus Di Pertunjukan Al-Balad di gitu. jalan. di balad ya. Iya, di Balad, dan beberapa ada yang official, beberapa ada yang enggak. Enggak tuh gimana? Maksudnya bukan kayak kalau misalkan kayak di Jepang atau Taiwan kan, kalau street performance harus punya izin ya. Iya. Punya Formal izin. resmi gitu ya. Oh resmi. gitu. Nah, saya di sana ketemu sama beberapa kayak kelihatan lah pokoknya kalau yang emang dari yang emang formal emang bagian dari festival, sama yang emang saya pengen performan aja gitu. Gitu. Banyak ya? Kayak di saya Bandung ya kalau kayak di kayak Bandung Iya ya. benar. Tadi banyak Dia kayak gitu. benar-benar kayak ekspresi orang lokal aja gitu. Walaupun saya nggak tahu dari mana pastinya emang orang Jeddah atau enggak, saya nggak tahu. Cuman yang saya lihat jelas mereka berekspresi aja gitu. dengan menggunakan si musik dan pertunjukan itu sebagai kanal Iya. ekspresinya gitu. Dan tubuh maksudnya kan saya nggak sering lihat yang kayak terlalu sering gitu. Iya. Soalnya yang saya dengar ya, citra Saudi itu sangat tertutup untuk seni ini ya, seni ekspresi pertunjukan lah Iya, gitu. Apalagi seni rupa misalnya, itu kan identik dengan ini patung-patung nih nggak boleh. Dan di sepanjang kota di Saudi pun tidak ada monumen-monumen berbentuk makhluk hidup kan. Iya. Misalnya patung Iya, nggak ada orang ya. nggak ada. Tapi ada acara Zoom. Ada apa? Acara Zoom. Nah itu mungkin hal yang berbeda tuh. Karena Karena acara Zoom. ada itu yang di Boulevard. Ya, ngapain tuh? Di Boulevard ada apa, Scary Nights. Kemudian waktunya berdekatan dengan Halloween. Ini acara hantu itu maksudnya itu. Oh. Tapi secara tata kota di Saudi itu tidak ada patung-patung berupa manusia, seperti misalnya di Indonesia ada Jenderal Sudirman, ada Iya. Soekarno Hatta kan ada Iya. patungnya. Iya. Bahkan misalnya kalaupun bentuknya hewan itu siluet bentuknya. Iya. Karena nggak boleh seni rupa itu menyerupai makhluk hidup, Iya. apalagi manusia atau hewan. Iya. Nah sekarang malah di Saudi malah meng-host acara Binal itu kan, tanggapan orang Saudi gimana sih? Yang datang mungkin, kalau misalnya saya nggak nanya yang panitia ya, panitia Iya. kan seniman dan kurator. Iya. Tapi ketika mereka datang mereka enjoy nggak? Atau mereka agak ngerasa ini gimana asing gitu? Sebetulnya memang strategi pemilihan senimannya itu penting banget sih Pak. Oke. Jadi kayaknya kalau misalnya semuanya figuratif gitu, lukisan figuratif yang ada gambar orangnya, ada foto orangnya, ada foto makhluk hidupnya, mungkin itu akan terlalu strong gitu. Ya mungkin betul. Oh iya benar. Gitu. Tapi Kan, ada lukisan nggak? ada lukisan beberapa orang. tuh ada yang foto. Mungkin kalau Kalau foto oke lah. Lukisan lukisan. pakai kuas gitu. lukisan orang kayaknya enggak deh. Enggak ya? Enggak, tapi yang ada tuh yang ada figur orangnya, itu foto, video tuh ada, kayak film gitu itu ada. Iya itu nggak ada kok kalau yang lukisan mah. Atau patung? Adanya ini kayak kain perca dijahit-jahit Oh, gitu. oke. Itu ada sih Iya. yang menggambarkan manusia gitu. Hmm. Tapi sebetulnya maksudnya sudah 2 bulanan lebih gitu buka, itu responnya cukup positif sih Pak sebetulnya. Banyak pengunjungnya ya? Banyak, kayaknya udah nyampe 200.000 mungkin sekarang. 200.000 orang Ya, pengunjung. orang iya. Soalnya terakhir tuh sebelum Idul Fitri 150.000. Oh, jadi setelah Idul Fitri lebih banyak dong? Setelah Idul Fitri Hitungan kan sebetulnya hariannya. udah 3 minggu ya. Lumayan banyak kok. Nah itu buat teman-teman tuh yang dari Riyadh dan sekitarnya jangan Iya. sampai kelewatan nonton. Sekali lagi iklannya nih, Iya, jangan sampai soalnya ada 2 display seniman Iya. Indonesia kan, iya. dan ada aktivitas juga dari Iya. seniman-seniman Indonesia di Riyadh Jaks Nah, District istilahnya iya, ya. Iya. Iya. Dan juga di minggu kedua ya masuknya minggu kedua Mei sih itu bakal ada satu seniman Indonesia juga dari Jogja namanya Mbak Elia Nurvista. Kapan? Datangnya tuh tanggal 9. Tapi acaranya Mbak Elia itu di tanggal 12, gitu lupa weekendnya hari 12 apa. Mei. Mei, ya. 12 Mei itu ngapain tuh? Jadi Mbak Elia bakal bikin mural, terus nanti di hari terakhirnya itu bakal bikin reading group.
Jadi Mural. Jadi ada tembok kosong yang ada putih tembok kosong, digambar. digambar, terus nanti pas setelah selesai muralnya itu bakal ada sesi reading group. Jadi reading group tuh membaca bersama tentang satu topik yang dipilih oleh Mbak Elia, yang mana adalah tentang penggunaan palm oil. Oke, Jadi risetnya Mbak Elia itu politik palm oil, palm oil, sawit ya, iya kelapa sawit. kelapa gitu. sawit. Iya, Tapi dia juga ini bikin mural juga. bikin mural juga. Mungkin muralnya tentang sawit. Sepertinya begitu. Mungkin ini teman-teman harus datang nih biar kita bisa lihat sama-sama. Oh, bener Muralnya juga kan- iya. Udah siapin ininya apa temboknya gitu. Temboknya udah siap, Pak. Gede nggak sih temboknya? Aduh, seberapa ya? Sebentar. Ya, Main maksudnya gede sih. lumayan lah tembok biasa lah ya, tembok maksudnya tembok Nggak tembok 2 Cina meter. juga sih. Lucu nih. Tembok Cina tuh tinggi banget. Benteng kan Mungkin itu. kayaknya lebarnya 5 meter ada deh. Nah, Kayaknya ada deh. di daerah mana sih? Di salah satu ruangan di Oh gitu. area bienalnya. Yang di hall-hall itu ya. Iya, ada di salah satu di gedung public. Kapan jam berapa bukanya tuh? Maksudnya buka. Buka tiap harinya. Mungkin kalau mau datang jam 7 pagi udah buka belum Oh, gitu. belum. Kalau misalnya buka mau mengunjungi pamerannya itu dari jam 11 pagi sampai 11 malam, kecuali di hari Kamis sampai Jumat sampai jam 12. Oh, oke. Malam, iya. Jadi kalau misalnya nggak ada alasan tuh buat teman-teman yang wah saya kerja, Nggak ada sekolah, alasan banget, enggak lah ya, iya, kan nggak malam ada, juga ada iya. ininya ya. Dan buka terus, Pak. Buka terus ya? Iya, buka Sabtu terus. Minggu buka? Buka terus. Kapan nggak- liburnya? Nah, itu dia, Pak. Aduh, curcol jadi. Tapi so far ini ya, apa bagus ya ininya respon dari publik ya? Animonya lumayan positif, Pak. Baik yang dari audiens Saudi maupun yang audiens yang Asing ya? asing yang memang berkunjung khusus untuk nonton pameran gitu. Liputan medianya juga lumayan bagus gitu, dan memang interview tuh nggak cuman kayak majalah, nggak cuman media cetak, tapi juga ada media kayak TV, radio itu, ya nggak radio sih, lebih kayak podcast. Podcast kayak sekarang Iya, ini kan kayak lagi iya, liputan. siniar ini. Siniar. Ini bentuknya. Terus nanti Rama mau ini juga tampil atau apa gitu, perform gitu atau gimana? Bentuk Untuk outputnya ya output. Iya. outputnya ya mungkin nanti 1 bulan terakhir baru kita inisiasi apa gitu. Oh gitu. Kayak gimana sih? Saya Cuman nggak kalau coba. sebelumnya Hah? buat kayak fashion runway music, cuman base dari ASMR yang Oh, public gitu. program nanti. Jadi kayak mungkin ini kayak masih rencana, kalau ntar berubah maaf banget nih. Jangan dituntut Gitu, ya. kalau- Mana nih kemarin katanya masnya bilangnya. Iya, dananya kan cukup ntar. Ya bikin booth, ada booth, ntar booth itu kayak untuk kayak nunjukin ada beberapa ASMR kan gitu, kayak detail ya, detail banget. Kayak kalau kita lihat ASMR kan banyak tuh orang barat, terus beberapa, sedangkan kalau dari sejarah tekstil di Saudi sebenarnya cukup dalam nih. Terus gimana caranya itu kayak nunjukin bahwa ntar untuk partisipatif sama mungkin sama yang orang-orang yang datang ataupun sama desainer yang Saudi yang mungkin sedang eksplorasi. Ntar kita bakal kayak workshop bareng, cuman ada publik di sana ASMR, dan di situ saya juga ntar nge-respon secara langsung. Itu direkam, itu langsung live. Ntar mungkin beberapa hari kemudian mereka kan pasti setelah berproses ada, biasanya kalau di fashion kan ada catwalk gitu. Ya, ada Terus catwalk. saya juga nanya juga ke dia juga, di sini pernah lihat catwalk? Emang ada, kata dia. Dan terus saya nanya lagi, ada katanya bulan Oktober November. Itu juga. Tapi itu ada Langsung kolaborasi dengan seniman lain. Iya, Seniman Saudinya sendiri ada. iya. Oh gitu. Saya selama ini berpikir Saudi itu kurang berkembang tuh seni dan senimannya gitu. Malah waktu di Jeddah itu beberapa yang banyak kasih masukan seniman Saudinya. Kayak beberapa hal dulu saya pikir kalau misalkan di Indo bebas nih, ada beberapa limit yang dulu saya pikir itu jadi batasan, dan ternyata setelah saya lewatin si limit ini, ketika saya balik lagi Indo ataupun ke negara lain, itu malah bikin jadi benar-benar terbuka. terbuka. Kayak satu contoh, dulu saya pikir oke, bunyi untuk bunyi, terus tiba-tiba waktu kemarin aduh ini ada narasinya sebelumnya saya mengutip dari teks apa, terus kata kolaborator saya, aduh kayaknya ada yang lebih bagus deh,
ini aja, saya bawain ulang puisi Sufi katanya tuh. Terus kayak gini, terus bagus banget. Terus kayak Di Saudi itu ya? Di Saudi. Oh. Maksudnya kayak kalau menurut saya kalau untuk ekspresi kayak ritme dan vokal art di sini bagus banget sih. Oke, nih Dian Rama nih. Saya mau tanya yang berikutnya. Kalau selama sudah bekerja di Saudi sudah berapa tahun tadi? Baru hampir setahun sih, 11 Hampir bulan. setahun. Dan Rama sebelumnya di Jeddah juga kan sudah berapa 3 bulan waktu itu pamerannya. Itu gimana kesan-kesan selama bekerja di Arab Saudi? Nih sebagai background, Saudi itu kan banyak orang menganggap Saudi itu tertutup untuk urusan seni. Kemudian banyak batasan-batasan yang strict ya, seperti misalnya tidak boleh bikin patung, tidak boleh bermusik gitu. Setelah sekarang bekerja di sini, bagaimana tanggapan orang-orang Saudi? Sebetulnya Dian dulu. kalau ya bisa sih kalau misalnya dalam rangkaian Biennale gitu kan. Memang strategi komunikasi itu salah satu hal yang diperhatiin banget gitu. Makanya sebelum pamerannya dibuka, bahkan dari bulan April itu kami sudah rutin bikin program memperkenalkan senimannya gitu. Jadi supaya nggak ngelihat karya itu sebagai objek aja gitu. Ada proses. Ini senimannya nih misalnya bikin karya misalnya film gitu atau fotografi gitu. Ini tuh nggak cuman kayak hasil akhirnya produknya doang, tapi tuh ada proses yang dilakukan oleh senimannya, dan memang itu yang berusaha dikomunikasikan. Jadi supaya orang tuh nggak menerima end produknya aja gitu. Gitu. Dan memang itu di awal sebetulnya tuh memang animonya cukup positif sih. Pas itu. Jadi dari 200.000 pengunjung itu ya? Itu kan hanya untuk pamerannya aja. Tapi misalnya kayaknya Pak Sidki nggak datang ya, Pak Rian waktu itu yang sempat datang sama Mbak Anggi ya. Iya betul. Seri-seri workshop kayak gitu dalam 1 tahun tuh, tahun lalu nih 2023 April sampai Desember itu tuh rata-rata nih ya, maksudnya satu workshop itu yang datang bisa kayak 15 sampai 20 orang, sesi talk diskusi satu auditorium maksimal 70. Mereka tahu dari mana acara Sosmed. itu? Oh sosmed. Sosmed. Dan nggak orang-orang tuh dari berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan. Ada anak-anak sekolah? Wah ada anak-anak banget sih itu. Terus kalau misalnya ada yang keluarga, ada yang perempuan pakai cadar juga datang-datang aja kan? Datang aja. Bukan mereka rasa, oh ini apa nih? Iya, enggak gitu ya? Enggak jadi resisten gitu, enggak sih. Enggak ya? Memang sebetulnya mungkin. Atau ada kritik nggak? Misalnya ada pengunjung bilang, ini nggak boleh ini, misalnya ada gitu nggak? Kayaknya nggak mungkin kalaupun memang ada, mungkin nggak sampai ke telinga panitia mungkin. Oh gitu. Sepertinya sih kalau kritik yang terbuka itu nggak ada sih. Memang gitu yang terbuka menulis kayak surat membaca gitu Pak gitu, itu nggak ada sih. Atau sampai lagi bikin konten di sosmed gitu, jangan kesini guys gitu. Nggak ada kayak gitu. Memang justru positif ya. Justru positif. Mungkin memang kalau maksudnya saya baru pertama ke Saudi itu kan untuk kerjaan ini gitu kan. Saya nggak pernah umroh, nggak pernah haji sebelumnya, jadi sama sekali nggak ada bayangan apapun tentang hidup di Saudi tuh gimana, apalagi Riyadh gitu yang kotanya subhanallah gede banget gitu ya, ini dari ujung ke ujung itu. Betul. Dari Tangerang ke Bekasi kayaknya nyampe kan. Iya betul. Kota terbesar di Arab Saudi memang di Riyadh ini. Dan memang pas pertama nyampe bener ada kayak ini gimana ya orang tuh sopan santunnya gimana gitu. Apakah naik taksi itu aman atau tidak gitu, karena kan perempuan ya Pak ya, sendirian gitu. Aman nggak? Tergantung kemana Pak. Dan tergantung naik apa. Oh gitu. Iya, pernah ada pengalaman juga sih yang nggak menyenangkan, cuman sesuatu yang bisa ditanggulangi dengan cara misalnya iya bilang kayak ini ada suami nungguin di rumah gitu. Ada gitu. Ya. Tapi memang apa ya, kalau misalnya ngomongin soal pekerjaan itu emang audiensnya dari awal tuh positif sih Pak. Oke. Kalau Rama sendiri gimana tanggapannya nih? Kesan pribadi atau pribadi dong. Ini ada citra Saudi yang tertutup. Sekarang dengan di dalam setelah bekerja di Saudi gimana? Benar nggak? Terkonfirmasi nggak citra tertutup itu? Bisa dibilang iya, emang tertutup. Tetapi di dalam ketutupannya, kalau saya ngelihat mereka dan pun dari responnya kayak mencoba ngegali dan untuk membuat satu bentuk baru. Oh gitu. Bentuk baru pun dalam bentuk apresiasinya pun menurutku cukup berbeda ya, nggak kayak pada umumnya. Jadi kayak dari
ekspresinya walaupun terlihat tradisional, misalkan kayak berangkat dari tradisional tapi karakternya berusaha bukan menyesuaikan dengan menggunakan teknologi dan lain-lain. Terus aku lihat malah jadi ini bakal jadi satu bentuk baru dan emang hanya ada di sini. Oke. Di tadi kan Rama mention ada makom Najd ada. Jadi ada tiap daerah itu ada gaya-gaya bermusiknya berarti di Saudi. Ada Gaya-gayanya. Oh, dan itu sekarang sedang digali lagi, dikembangkan lagi dalam bentuk kontemporer atau gimana tadi? Ya. Dan memang sebetulnya kalau itu kan satu hal kecil ada makom. Tapi kalau produk populernya sendiri misalkan kan itu ada kayak CD gitu-gitu. Aku penasaran, emang ada? Ya ada ternyata. Ada di sini. Terus kemarin saya di Jax tuh ada satu siapa lupa tuh, dia arsip komplit banget. Yang kolektor ini kan iya lupa namanya. Piringan hitam, terus film kayak terus kaset tape itu mulai dari yang emang dari pure Saudi, emang asli Saudi, sampai budaya populer dari Jepang atau dari luar atau dari Eropa yang datang, yang terus udah ditranslate, di dubbing ulang. Ini pakai bahasa Arab. Iya, itu menarik. Oh gitu. Yang dulu saya cuma ngelihat kayak di misalkan yang Dragon Ball, cuma Dragon Ball versi nasyid gitu. Emang ada? Ada Dragon Ball? Tapi nasyid Indo. Kayak gimana? Dragon Ball nasyid Indo. Seriusan? Iya bener. Ding teng gitu. Serius gue baru denger sekarang nih. Ya sama Bang ya. Itu saya gue baru denger, wih keren gini. Itu kan yang itu kan nasyid Indo, terus di Arab gitu juga nggak ya? Ternyata pas kesini emang bener di dubbing semua. Doraemon namanya Majid. Serius. Yang bener Doraemon. Oh Nggak jadi pernah bukan dikasih nama Doraemon, dikasih nama Arab si robot itu. Iya. Oh di ini ya dibuat lokal ya. Chinese juga. Jadi dibuat lokal. Majid Al apa gitu, pokoknya yang genius apa. Majid itu apa sih artinya, lupa. Majid. Iya. Majid. Iya, Majid jenius, pintar gitu, apa hebat lah gitu. Hebat. Tapi bukan Doraemon gitu. Oh, bukan Doraemon. Di Indonesia Doraemon dimunculin kan. Bukan jadi Agus gitu, enggak kan. Doraemon. Tetap Nobita namanya, bukan jadi Budi gitu. Apa ya? Belum nanya nanti. Iya. Coba aku nonton lagi. Iya. Mungkin kita aja Pak yang nggak tahu Pak. Bisa jadi di publik Saudi itu udah populer. Mungkin teman-teman bisa nih yang tahu ada adaptasi alih bahasanya. Di komen ya. Yang kayak tahun 90-annya di sini mungkin. Iya. Iya, dan sekarang banyak di Saudi ini muncul anime-anime kan. Bahkan ada kartun anime itu loh. Kartun anime ala Saudi. Dibikinnya oleh orang Saudi. Wah, oleh di Comic-Con di sini kalau nggak salah ramai ada juga sih ya. Comic-Con ada. Bahkan kita pernah nih ada teman kita kalau dia lagi nonton dia cosplay jadi karakter apa ada juga di sini. Oh, kalau cosplay kemarin ada yang Rasidin juga, dia bilang, "Saya suka ikut cosplay." Ya. Perempuan sama kakaknya cosplay sama turnamen game. Ya kayak gitu. Emang biasanya iya. Di Riyadh, terus saya kaget. Megah banget ya sih. ya kalau di Saudi kalau bikin acara inilah nggak kan Ya. kaleng-kaleng lah. Gak Iya. kaleng-kaleng ya, battle gitu. Iya. Udah bagus-bagus sih. Gila. Terus ini setelah selesai nih Binel Mei rencananya mau ngapain? Siapa dulu? Rama dulu. Oh, kalau Jadi, aku baru saya beresnya 24 Mei sih. 24 Mei. Tapi kontrak kerja itu kan sampai 31 Mei. Oke lah, Ya, kan bulan berarti Mei. Setelah akhir itu Mei. apa? Saya terbang balik ke Tokyo karena sebetulnya Kok balik? Emang sebelumnya di Tokyo ya? Iya, saya tinggalnya di Jepang Indo gitu. Karena sebetulnya pekerjaan utama saya itu ini kirim seniman. Oh gitu. Jadi pekerjaan utama saya tuh memang mempromosikan apa ya, gimana kayak pertukaran budaya gitu lewat program-program pameran, program residensi seniman. Balik ke Tokyo jadi. Balik ke Tokyo. Jadi memang tinggal di Tokyo. Tinggal di Tokyo. Terus di Tokyo kerjanya kurator seni juga. Iya. Memang mengundang seniman Indonesia untuk bikin program di Jepang gitu. Nah, tapi memang sebetulnya saat ini juga lagi berusaha keluar dari Jepang dan Indonesia gitu supaya bisa bikin kesempatan yang Jadi lebih luas. sesuatu yang baru lah ya di Arab Saudi ini ya. Iya, ini wilayah baru sih. Iya. Di Tokyonya, di Tokyo, kota Tokyonya. Sebetulnya rumah di Yokohama sih. Yokohama. Tapi Oke. kerja biasanya Pernah diundang podcast sama KBRI Tokyo nggak? belum ini. Gimana KBRI ini Tokyo? KBRI Ini Tokyo? loh KBRI Bukan ada Riyadh. rumah budaya ya di Tokyo. Udah.
Terus Rob, rencana lu gimana nih? Abis selesai project di Saudi ini, rencana mau kemana lagi? Balik sebentar paling ketemu istri di Bandung, tapi istrinya orang Taipei, Oh orang gitu. Taiwan. Oh makanya pernah ada program di Taiwan juga ya? Terus balik ke Taiwan, terus ke Korea, mungkin ketemu Dian lagi Oh ntar tadi tuh yang ada program itu di ya? Korea. Iya. Ada program apa di Korea? Aku mungkin kita beda program sih, cuman Iya. kalau aku kan fokusnya Inter Asia musik ya, Hmm. musik sama bunyi-bunyi Inter Asia nih, jadi pasti nggak jauh-jauh. Maksudnya kalau Saudi pun termasuk kan Oriental, termasuk Wais, Oriental. mantap. Iya. Jadi Tapi kemarin lucunya istri saya tadinya mau ikut, kesini. ya mau ikut, oke siap gitu-gitu, minta undangan, oke dana sendiri siap terbang. Iya. Terus tiba-tiba ibunya bilang katanya, tapi kan lagi kondisinya lagi ibunya, karena kalau di Ibunya orang Taipei. Taiwan, Nah, orang Taiwan Taiwan. Itali. Taiwan Dan- Itali, oke. Dan mereka jadi kalau, maksudnya aku juga kurang ngerti kalau mereka lihat informasi di sini tuh, kan beberapa informasi kalau orang Indo biasanya lewat KBRI. Ya. Nah kalau orang misalkan yang hegemoni bahasanya Jepang ataupun Chinese, mereka melihatnya mah kan pasti yang Inggris dong. Ya dari Inggris. Jadi Dari beberapa- bahasa Inggris. beberapa beritanya mungkin tidak seakurat dan tidak seaktual yang ada di KBRI. Sebenarnya. gitu. Jadi kayak mereka tuh Oh, ngeliat jadi Rama ke nggak- Saudi ngapain gitu sih. Jangan, jadi kayak istri saya jadi kayak janganlah nanti ada apa-apa. Oh. Walaupun istri saya sudah mualaf juga sih kemarin kan menikah, cuman tetap khawatir. Lu diajak umroh lah. Iya, diajak umroh Iya aja. mau, cuman orang tuanya Kan nunggu ini dulu, nunggu kesini dulu. Oh di sini aman, di sini bagus, ini rumahnya gitu kali ditunjukin dulu. Iya, Mungkin habis insya podcast ini Allah. Iya benar. iya. Nanti bilang, "Ini saya udah podcast di KBRI gitu. Jadi Iya. kesini deh Iya, gitu. ke mertua ya. Iya. Aman Iya, kok, iya. Bu. Jadi terus intinya setelah dari sini lanjut nih ada program lain yang sudah menunggu ya. Oke. Nah sekarang ini pertanyaan terakhir buat Rama dan Dian, ada pesan-pesan apa untuk teman-teman sejawat lah? Atau mungkin ada mahasiswa-mahasiswa, adik-adik yang pengen jadi kurator seni atau jadi seniman tentang Saudi, tentang luar negeri lah di Indonesia itu gimana? Gimana caranya biar jadi sekeren seperti Mbak Dian dan Mas Rama ini? Ke situ, ke kamera. Gimana ya? Kalau saya pribadi gitu ya, memang bedanya tuh kan kalau generasi, maksudnya beda generasi dan beda mungkin pas saya tuh kan pas transisi sosial media gitu. Internet udah ada tapi mungkin nggak sekencang sekarang gitu. Waktu itu memang interaksi yang dibangun kayak relationship sama individu itu penting banget, network itu penting banget. Networking itu penting banget, dan gimana menjaga silaturahminya itu Pak, membalas pesan gitu, iya, membalas pesan, terus habis itu maintain update satu sama lainnya gitu. Kamu di mana lagi ngerjain proyek apa gitu. Tapi kayaknya kalau dilihat dari sekarang tuh, misalnya beberapa tahun terakhir setelah COVID gitu, presensi online tuh penting sih. Jadi gimana kita merepresentasikan diri di sosial media atau misalnya LinkedIn gitu atau website pribadi gitu, itu kerasa penting gitu. Jadi harus ingat nih harus ngupdate LinkedIn. Iya betul, itu baru diupdate sih mestinya. Dan bahasa juga penting sih. Selama kerja di sini gitu, maksudnya spesifik di Arab itu ketemu kolega yang at least bisa 3 bahasa gitu. Inggris, misalnya kalau yang orang Saudinya gitu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, sama satu lagi apa gitu. Orang Saudi juga bisa banyak bahasa. Ada yang bisa kayak Perancis, bisa Italia, beda-beda. Oh gitu. Ada yang Mandarin. Kalau orang Eropa kan udah sering tuh banyak bisa banyak bahasa kan. Iya. Kayak misalnya orang Jerman bisa bahasa Inggris, Atau bisa Perancis, bahasa Perancis gitu kan, atau Italia atau Spanyol gitu. Tapi memang kerasa sih, maksudnya bahasa tuh ngaruh gitu, jadi nambah value juga. Atau misalnya lu bisa berapa banyak bahasa? Wah, sebenarnya yang fasih banget tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi bahasa Jerman sama Jepang tuh bisa, kalau misalnya ngobrol bisa denger tapi nggak tahu gimana cara ngejawab baliknya gitu. Bahasa Perancis bisa baca doang. Oke, iya. Gitu. Jadi tadi yang penting itu pesan untuk calon kurator atau calon seniman, misalnya mahasiswa, itu adalah networking pertama. Networking. Yang kedua, representasi kayak sosial media atau di kanal online lah gitu. Gimana kalau misalnya kita lihat Google namanya misalnya Rama Saputra gitu, itu resultnya tuh relevan gitu. Terus yang ketiga kemampuan bahasa sih. Selain ya sebenarnya 3 ini tuh penting, tapi kalau misalnya nggak punya
karya atau proyek yang kualitasnya bagus ya nggak ada gunanya juga sih, banyak omong aja gitu, tong kosong nyari bunyi. Oke. Terus gimana Ram? Pesan-pesan nih buat Gak jauh sih pendengar aku kita. sama kayak Dian, bener presence sosial, tapi si curiosity-nya mungkin ya yang mesti digali, karena beberapa yang kalau misal kasih beberapa teman-teman yang emang berniat dan emang jatuh cinta dengan salah satu area tertentu yang dimana bahasa yang dipakai sehari-harinya maupun budayanya bukan hegemoni seperti di barat, maksudnya nggak ada yang pakai Inggris gitu. Seperti di Saudi sendiri kan mau nggak mau harus kita beritanya mau lihat di mana harus susah ini aktual atau enggak, gimana. Jadi menurutku kalau si teman-teman udah ada bekal bahasa, misalkan kayak seperti yang sastra Arab nih, udah bisa sastra Arab aja, itu udah curi start banget tuh, mau ibaratnya mau kegiatan budaya apapun ya, sangat curi start banget sih. Karena sebetulnya nggak tahu ya, mungkin kalau untuk seniman mungkin kurang lebih sama. Jadi kalau di seni rupa tuh ada sirkuitnya gitu Pak. Sirkuit itu apa? Sirkuit, jadi misalnya kayak Ini bukan lucu ya. Oh, di biskuit. Iya, lucu ya Bapak. Sebenarnya Ini kayak pemain bola gitu Pak. Jadi yang awalnya Tarkam gitu, terus naik jadi klub kota, mainnya tandingnya di jadi ada kayak gitunya kalau di seni rupa. Jadi misalnya awalnya seniman, misalnya lulusan kampus di Bandung gitu misalnya, terus pamerannya awalnya di Bandung aja, terus dia ntar naik ke levelnya yang kayak nasional gitu, karyanya dipamerin di Jogja, di Jakarta, terus ada kurator nih misalnya, kayak kan kalau Rama beberapa proyeknya juga dibawa sama kuratornya ya gitu, maksudnya karena kuratornya punya. Jadi yang udah nyampe Biennale ini udah coba level Bandung udah kalah lah ya. Masih ya, ada jalan menuju ke bukan gitu. Roma sih ya, mungkin kalau ini Biennale saya ke Riyadh gitu, gitu tergantung mau ke buat mana gitu jalannya. Jadi ya itu sih, maksudnya kalau untuk seniman mungkin yang saya perhatiin 10 tahun terakhir gitu kerja di seni rupa, si skala sirkuit tandingnya itu sih yang penting untuk selalu dibangun gitu. Gitu. Naik pangkat ya kalau PNS mah gitu. Kayak naik pangkatnya gitu. Gitu dari eselon berapa aja. Sama kalau untuk seniman mungkin kayak si beberapa yang mau si disiplinnya kali ya, kalau di disiplinnya, kalau ketika itu bisa, yang saya pikir sih kalau lebih detail, terus makin bisa mengakar, tapi secara langsung juga melebar. Si praktek-prakteknya gitu, kayak awalnya saya cuma suka makam, udah gitu doang, terus tiba-tiba saya suka yang lain. Jadi kalau dari sana ke sih insya Allah bisa terus mengembangkan kemampuannya gitu ya. Kan emang suka. Wah menarik nih. Ya. Kalau misalnya Pak Sidki mau banting setir jadi seniman masih ada jalan kok Pak. Belum terlambat ya? Belum terlambat. Oh, ini beneran loh ini. Beneran Tapi tukeran Pak. Janganlah tukeran sih. Aduh, seru nih ngobrol kita nih hari ini nih. Tapi kayaknya kita perlu ini dulu, akhiri dulu. Kalau nggak bosan nanti orang yang dengerin. Baik, demikian teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah nonton podcast kita pada hari ini. Mau topik podcast apa lagi? Siapa lagi diundang? Jangan lupa di komen di bawah ini. Demikian, terima kasih Mbak Dian, terima kasih Mas Rama sudah mampir ngobrol-ngobrol tentang seniman di Saudi Arabia. Dan kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.